Halo semuanya, saya akan menyampaikan materi ya mengenai apa? Mengenai graf ya. Nah, oke, sudah muncul di screen ya. Jadi ya materi yang saya sampaikan tentang graf, graf teori, graf ini adalah materi yang sangat banyak dibicarakan di computer science ya. Jadi kalau berbicara tentang graf ini sebenarnya kita membicarakan ada suatu titik atau vertices dan suatu lintasan namanya edges ya. Jadi ada suatu titik yang apa yang ada misalnya San Francisco, Los Angeles, Denver, Chicago, Detroit dan sebagainya. Kemudian juga ada lintasan atau edges. Nah, kalau pada contoh ini ada contoh graf ini adalah yang kita bahas adalah simple graph. Jadi pada simple graph ini tidak ada arahnya ya. Atau kita bisa mengatakan graf tidak berarah. Kemudian kalau kita hitung titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya. Sedangkan kalau lintasannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 ya. Ada 9 lintasan dan ada 7 titik dan juga di sini eh, kita bisa eh, simpulkan bahwa kalau graf itu intinya ada titik dan ada lintasan. Pada contoh pertama ini kita membahas simple graph karena dia tidak memiliki arah ya. Selain tidak memiliki arah, masing-masing eh, titik ini dihubungkan hanya satu lintasan saja. Jadi kita bisa melihat bahwa himpunan titiknya adalah Chicago, Denver, Detroit, Los Angeles dan sebagainya. Kemudian himpunan lintasannya itu adalah San Francisco, Los Angeles, San Francisco, Denver, Los Angeles, Denver, Denver, Chicago dan sebagainya. Yang kedua, contoh eh, graf yang kedua itu adalah multigraph ya. Kalau kita lihat pada gambarnya, multigraph itu seperti ini ya. Dia ada graf, tapi ada lebih dari satu lintasan ya. Eh, Edges may connect the same pair of vertices atau two or more edges may connect the same pair of vertices. Jadi eh, eh, ada lintasan-lintasan yang menghubungkan titik-titik yang di mana lintasannya itu lebih dari satu menghubungkan titik yang sama. Kemudian pseudograph ya, pseudograph ini dia adalah suatu graf yang di mana dia bisa menuju ke dirinya sendiri. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh dari pseudograph ya. Pada kenyataannya agak sulit dibayangkan kalau kita punya suatu graf yang menuju ke titik itu sendiri ya. Sepertinya agak aneh, tapi di dalam aplikasi-aplikasi jaringan komputer, seringkali kita bisa mengetes komputer kita sendiri atau apa mengetes localhost itu. Artinya kita bisa menuju ke eh, titik kita sendiri. Jadi lintasan ada lintasan yang menuju ke dirinya sendiri ya. Selain ada beberapa lintasan lain yang menghubungkan beberapa titik. Jadi apa yang kita bicarakan tadi, pseudograph, multigraph maupun simple graph, itu semuanya itu apa adalah graf tidak berarah. Jadi graf tidak berarah terdiri dari pseudograph, multigraph, dan simple graph. Ada juga ada graf yang berarah atau directed graph. Suatu directed graph itu adalah graf yang dia di mana dia lintasan yang
menghubungkan titik itu dia punya arah itu. Dia ada arahnya. Jadi seperti ini ya. Ada arah misalnya dari San Francisco ke Denver, Los Angeles ke Denver, Denver ke Los Angeles, San Francisco ke Los Angeles. Jadi itu adalah suatu graf, ada titiknya, ada lintasannya, tapi lintasan yang menghubungkan titik-titik itu ada arahnya gitu. Namakan namanya directed graph. Ada juga istilah namanya directed multigraph di mana ada banyak lintasan ya. Misalnya dia punya lebih dari satu lintasan ya. Dia apa maksudnya lebih dari satu lintasan ya memang ini ada lebih dari satu lintasan misalnya dari Denver ke Chicago, tapi dari Chicago Denver kan bisa kan, tapi di sini ada lebih dari satu lintasan yang menuju ke arah yang sama. Misalnya San Francisco ke Los Angeles ini arahnya sama ya. Jadi itu namanya directed multigraph. Nah, di dalam graf teori itu adalah ada istilah namanya adjacent vertices, yaitu titik-titik yang bertetanggaan atau neighbor. Jadi dua titik U dan V di dalam suatu undirected graph itu dikatakan adjacent atau bertetanggaan jika eh, ada lintasan yang menghubungkannya. Artinya U dan V dikatakan bertetanggaan jika ada lintasan yang menghubungkan keduanya. Sedangkan eh, titik yang menghubungkan U dan V itu adalah insiden dengan atau sorry lintasan yang menghubungkan titik U dan V itu disebut insiden dengan titik U dan V atau dikatakan mengkonekkan U dan V. Jadi kita bisa gambarkan saja supaya gampang. Jadi kalau misalnya ini ada titik namanya U, ini ada titik namanya V. Jika ini ada suatu lintasan yang menghubungkannya, maka U dan V itu dikatakan bertetanggaan atau adjacent. Kemudian apabila ada lintasan yang mengkonekkan U dan V, maka lintasan ini disebut sebagai insiden dengan titik U dan titik V, atau dikatakan juga suatu edge, suatu lintasan yang mengkonekkan U dan V. Sehingga kita bisa menuliskan eh, apa titik U dan V ini dikatakan sebagai endpoint dari lintasan ya. Jadi tadi eh, kalau dilihat dari titik U dan V ini dikatakan adjacent. Tetapi kalau dari sisi lintasannya itu dia disebut insiden dengan titik U dan V atau dikatakan mengkonekkan U dan V. Nah, titik U dan V ini juga dikatakan sebagai endpoint dari edge. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai derajat dari vertex atau degree dari vertex dari pada suatu undirected graph merupakan jumlah titik yang eh, insiden dengannya, jumlah titik yang dimana sorry, jumlah lintasan yang melintasi titik-titik itu. Ada. Saya ulang. Degree dari vertex pada suatu undirected graph itu adalah jumlah lintasan yang melewati titik-titik itu kecuali adanya loop yang dihitung 2 kali. Nah, itu maksudnya apa? Nanti saya akan jelaskan. Nah, degree dari vertex itu bisa notasinya adalah seperti ini. Nah, kemudian kalau
degree di dalam suatu apa? eh di dalam suatu eh, graf yang directed graph itu ada istilah initial vertex dan ada istilah end vertex. Jadi kalau degree dari vertex undirected graph itu adalah jumlah lintasan yang melewati titik-titik itu. Kecuali loop yang dihitung dua kali. Nah sekarang kalau inisial dan terminal vertex itu berarti kita bicaranya pada graf berarah, di mana inisial vertex itu asalnya, end vertex itu titik akhirnya gitu. Nah kita nanti akan apa, bisa melihat contoh-contoh ya. Jadi kalau eh, apa in degree ya, ini mungkin gini. Nah kalau in degree dari vertex itu dinotasikan dengan deg V. Kalau out degree itu deg plus. Nah ini kalau deg min ini in degree itu em, adalah jumlah lintasan di mana suatu titik V itu sebagai terminal vertex, titik terminal. Kalau out degree itu artinya adalah jumlah lintasan di mana V adalah titik awal. Gitu. Sekali lagi, apapun penjelasan saya tadi, untuk memperjelas apa yang saya sampaikan, kita perlu melihat contohnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan in degree dan out degree dari titik A, B, C, D. Jadi, kita melihat di sini, kita bisa lihat ya, kalau in degree itu berapa banyak lintasan yang masuk ke dalamnya. Dalam hal ini dari C ke A. Jadi degmen A itu satu saja. Degmen A itu satu saja. Karena deg plus A itu adalah suatu lintasan yang berasal dari titik A, yaitu dari A ke B dan A ke D, dari deg plus A itu dua. Sedangkan kalau deg minus B itu adalah yang berasal dari B, ya. Oh sorry, yang menuju B itu ada empat ya. Dari C ke B, dari D ke B, dari A ke B, dan dari B ke B itu sendiri, jadi empat. Kalau deg plus B itu yang berasal dari B, yaitu dari B ke B itu sendiri, dan satu lagi adalah dari B ke D. Jadi deg minus itu menuju ya, menuju, kita bisa tuliskan di sini, menuju. Sedangkan kalau plus itu artinya berasal. Ya. Nah, kalau tadi saya sempat membahas yang sebelumnya tadi, tapi saya tidak terlalu banyak bahas, yaitu tentang degree vertex kalau tidak memperhatikan in atau out, tidak memperhatikan graf berarah ya, kita nggak hitung masuk atau keluar. Pokoknya kayak kalau A yang berkaitan dengan A di sini berarti ada tiga ya. Dek A berarti tiga karena yang bersentuhan dengan A atau yang melewati A. Tapi kalau in degree dan out degree itu membahas tentang eh, jumlah titik yang jumlah lintasan yang melewati titik A itu tergantung apakah dia in yaitu menuju ataukah plus berasal ya gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang spesial graph ya. Tentang spesial graph ada beberapa jenis spesial graph. Yang pertama adalah complete graph ya. Complete graph atau KN itu adalah simple graph yang berisi benar-benar satu edge di antara titik-titik titik-titik yang ada. Misalnya
Ini dari eh, satu titik ke tempat tangan ini tuh isinya exactly one edge. Jadi tidak lebih dari satu. Itu namanya complete graph itu seperti ini. Kalau cycle itu dia bentuknya adalah ada suatu seperti ini. V1, V2, V2, V3. Jadi dia lintasannya eh, himpunan pasangan berurutan yang menyatakan lintasan itu eh, hubungannya dengan sebelahnya gitu. Sehingga tidak mungkin ada arah dari sini ke sini karena ini bukan sebelahnya. Jadi hanya menghubungkan titik-titik yang bersebelahan itu. Itu cycle. Kalau yang tadi complete graph itu simple graph yang benar-benar berisi satu lintasan di antara masing-masing titik yang ada gitu ya. Kalau ini cuma dengan sebelahnya saja hubungannya. Kalau ini adalah gabungan antara eh, ya, jadi gabungan antara cycle tadi sebenarnya. Jadi awalnya dari cycle ini, tapi kemudian eh, digambar lagi gitu loh. Jadi awalnya ini cycle ini, tapi di tengahnya dikasih, jadi kayak gini. Tengahnya dikasih titik. Itu namanya wheel ya. Wheel itu ketika kita menambahkan additional vertex to the cycle. Jadi aslinya cycle ini tapi ditambahi tengahnya gitu ya. Kemudian ada juga special graph namanya n cube ya. N cube itu adalah bentuk-bentuk apa graf khusus yang di mana ada eh, apa bentuknya itu seperti ini ya. Bentuknya seperti eh, apa eh, apa jumlah titik-titiknya itu 2 pangkat n gitu. Kemudian ada complete bipartite graph. Jadi complete bipartite graph itu cara gambarnya gini. Misalnya ini kan sudah dikasih kasih contoh ya. Tapi kalau sekarang ada contoh lain K35 ya. Itu bagaimana? Jadi kita menuliskan 3 dulu, lalu kita menuliskan 5, lalu masing-masing dihubungkan ya. Ini hubungkan ini hubungkan ke semuanya. Ini berhubungan ke semuanya. Ini dihubungkan ke semuanya. Tapi antar eh, ini tidak saling berhubungan ya. Misalnya antara ini dengan ini tidak berhubungan. Tidak. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dengan beberapa aplikasi graf ya. Misalnya local area network. Itu ada beberapa aplikasi graf, misalnya star topologi ya, ring topologi ya. Jadi di dalam area network itu ada suatu topologi yang menyatakan bagaimana masing-masing titik itu bisa berkomunikasi satu sama lain, bisa berhubungan satu sama lain. Nah, itu namanya topologi. Ada yang topologi star ya, topologi star itu bentuknya seperti ini. Ada ini topologi star, ada topologi ring, ada topologi campuran. Jadi hubungan antara komputer dalam jaringan namanya topologi itu bisa digambarkan dalam bentuk graf. Ada juga hubungan graf itu menggambarkan hubungan-hubungan pada paralel komputer. Ya, jadi kalau kita punya sekarang ini kan seringnya komputernya itu hanya satu, prosesornya satu, tapi kalau prosesornya lebih dari satu, itu biasanya dihubungkan lah. Hubungannya gimana? Hubungannya biasanya bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk suatu
eh, suatu graf ya, dapat digambarkan dalam graf. Berikutnya ada istilah adjacency matrix ya. Adjacency matrix itu membahas tentang em, tetanggaan dari titik ya. Jadi kalau dia ada suatu titik yang melewati itu bertambah satu itu nilainya satu. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau dari B ke C ini B ke C ini terhubung maka nilainya satu, B ke A nilainya satu. Jadi mungkin saya bisa kasih contoh ya. B ke C ya. Oh ini A dulu deh. A ke A nol, A ke B satu, A terhubung ke B artinya. A ke F satu, A terhubung ke F artinya. A ke E satu karena terhubung. Kalau nggak terhubung nilainya nol semua. A ke A nggak ada, A ke C nggak ada, A ke D nggak ada. Nah begitu, begitu seterusnya sampai selesai. Itu namanya adjacency matrix ya. Kita bisa belajar sendiri. Nah kalau adjacency matrix itu hitungannya kalau pseudograph hitungannya ada dua, dihitung dua. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang graph coloring atau pewarnaan graf ya. Tentang pewarnaan graf itu apa? Kita akan membahas pada materi yang lain atau pada video yang lain ya. Jadi ini saya akhiri dulu. Terima kasih.